Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif. Saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika para kru yang bertugas pada hari ini telah menerapkan protokol kesehatan dan telah melakukan swab tes antigen. Dan langsung saja kita sapa narasumber saya pada hari ini yaitu Bapak Usama Hisam, Ketua Umum Parmusi periode 2020-2025 ya Bang, seorang jurnalis dan juga seorang politisi. Apa kabarnya Bang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Lahir 14 Mei 1963 ya Bang ya? Betul. Boleh diceritain nggak sih Bang, masa kecil Abang nih seperti apa kisahnya? Kita pengen tahu banget nih Bang. Ya, saya ini lahir di Surabaya. Surabaya. Tahun 1963. Ya. Saya lahir dari keluarga masjid lah. Keluarga Ya. masjid. Dari keluarga masjid yang memang orang tua saya, kakek saya turun-temurun ya. Memang pendiri dan banyak aktif menggerakkan dakwah melalui masjid. Kami kebetulan di Surabaya itu tinggal di sebuah rumah di depan masjid yang dibangun oleh kakek ya, keluarga di Jalan Tanjung Perak, Surabaya, namanya Masjid Mujahidin, Masjid Mujahidin. yang dikenal sebagai Masjid Pergerakan Mujahid Dakwah di Jawa Timur ya, di Surabaya khususnya. Dan saya lahir di depan situ, kemudian ya sejak kecil, setahun, 2 tahun, saya sudah aktif di masjid. Kalau subuh saya 2 tahun itu sudah wajib hukumnya untuk sholat subuh di masjid. Usia 2 tahun Bang? Iya, itu udah ini usia 3 tahun sudah jalan sendiri ke Jalan masjid sendiri itu. ya Bang? Udah jalan sendiri. Dan kalau kami waktu masih balita, di bawah 5 tahun ya, usia 5 tahun kalau nggak bangun itu dicambuk. Oh, sama orang tua tuh Iya, Bang? dicambuk pakai sapu lidi. Sama lidi? Sapu lidi, jadi semua anak-anak itu harus ke Harus ke masjid. masjid. Kemudian kalau sore semua wajib di masjid untuk mengaji. Oke. Iya, iya. Jadi ya alhamdulillah ketika usia-usia 3 tahun kita sekolahnya juga di masjid, ada madrasah di situ Ya. juga. Ya kemudian kita sekolah di situ, ya usia-usia 3 tahun kita sudah bisa mengaji, Oh, ya, bisa iya. mengaji segala macam, udah lancar lah ya. Iya. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ya berbagai macam dinamika yang Iya, kita hadapi. benar. Iya. Nah, kalau Abang sendiri ketika itu ya Bang ya, ngerasa didikan orang tua itu keras banget gak sih Bang? Usia 2 tahun, 3 tahun harus ke masjid gitu kan. Ketika mungkin di usia saat itu anak lain masih belum terpikir gitu kan untuk pergi ke masjid gitu kan. Dari Abang sendiri gimana Bang? Ya, ayah saya memang agak keras ya dalam pendidikan agama, bukan saja dari ayah, tapi juga dari buyutnya memang. Oh, Karena ini memang orang-orang keluarga masjid yang kakek saya juga pendiri masjid, setiap dia datang ke suatu tempat dia mendirikan masjid itu. Mendirikan masjid sampai di Surabaya itu ada 2 masjid besar yang diinisiasi, didirikan kakek saya itu, satu Masjid Mujahidin, satu Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo, kakek saya Haji Abdul Karim itu. Iya. Kalau yang kakek saya adiknya lagi Haji Muhammad Yahya itu yang Mujahidin di Tanjung Tanjung Perak. Perak ya. Jadi 2 masjid yang terkenal di kota Surabaya itu dari yang menginisiasi, memimpin awal semua yayasan itu keluarga saya itu. Sampai dilanjutkan bapak paman saya. Sampai sekarang saya kira ada sepupu saya yang memimpin di sana ya. Jadi memang pendidikan ayah itu sangat keras, terutama fikih ibadah ya. Fikih ibadah dan juga masalah prinsip-prinsip yang nilai-nilainya berdimensi syar'i gitu. Ya. Itu prinsip syariah sangat-sangat keras sekali ya untuk kehidupan pribadi, sehingga memang komunitas saya sejak anak-anak hidup dalam suasana pertumbuhan, dalam suasana ini keagamaan yang sangat religi, dan masuk remaja baru kami ini berupaya untuk mendapatkan ini ya ruang gerak ya. Ya. Karena sekolahnya pun diwajibkan ketika itu untuk sekolah-sekolah keagamaan. Oh, gitu ya. Islam gitu ya. Sekolah-sekolah Islam. Itu berkembang.
didikan orang tua yang paling abang ingat dan masih berkesan banget sampai sekarang? Apa nih bang? Saya pikir yang paling berkesan itu didikan orang tua saya ya. Bagaimana kita, terutama ayah saya ini, bagaimana kita mengingat siapapun dia yang pernah memberikan bantuan sesuap nasi ataupun segelas air minum ketika kita susah, jangan pernah kau lupakan. Karena itu tumbuh menjadi darah dagingmu. Jadi kepada orang yang pernah membantu kita ketika susah, jangan itu dilupakan. Dan almarhum ayah saya itu seorang sosiawan ya. Sosiawan yang kalau sore, subuh dia sudah dari masjid, dia jalan ke masjid di belakang-belakang kampung itu sambil bawa beras, sarung. Hobinya membagi-bagi. Gitu, hobinya bagi-bagi. Sosialnya tinggi ya bang. Sosialnya tinggi. Iya. Jadi dia nggak ada apa-apa ya, dikenal orang-orang itu. Iya. Jalannya pakai sarung karena kemana-mana ya saya itu pakai sarung aja. Oh gitu. Iya. Jadi jarang sekali pergi pakai celana panjang apa itu. Kalau acara-acara khusus, pesta aja lebih banyak pakai kawin kalau undangan-undangan perkawinan. Oh gitu. gitu. Ya rapat-rapat khusus gitu ya dia baru pakai celana. Jadi aktivitasnya itu. Jadi karakter bapak saya itu sangat sosiawan, mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjadi seorang muzaki, bukan mustahik. Dia harus mandiri dengan prinsip nilai-nilai syar'i yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bang Usama mengingat sosok ayah? Seperti apa menggambarkannya nih bang? Secara fisik ya, ayah saya itu tinggi besar, gemuk, tapi tinggi jadi gendutnya nggak terlampau terlihat. Kemudian seorang yang memegang amanah ya, kejujuran, orang yang punya prinsip keras, prinsip-prinsip yang tidak bisa dinegosiasi ya, terutama yang terkait dengan masalah-masalah ajaran agama. Kemudian karakternya keras. Keras ya bang? Ya keras, karakternya keras. Ya kalau saya ini termasuk anak dari 12 bersaudara yang paling nakal. Yang paling nakal bang? Ya, yang paling nakal waktu masalah remaja ya. Masalah remaja, oke. Waktu masalah remaja itu yang paling nakal saya ini. Yang paling nakal pulang malam suka kumpul-kumpul ya anak remaja lah. Iya. Kumpul-kumpulan anak remaja ketika itu kan masih zaman-zaman musik baru muncul tahun 70-an itu. 60-70-an itu saya termasuk yang nakal, suka pulang larut malam itu. Saya digembokkan rumah. Gembokkan rumah nggak bisa masuk sehingga kalau masuk ketahuan. Itu biasa disetrap sama ayah saya. Langsung disetrap tuh bang? Iya kan ketahuan. Iya. Hukumannya apa bang? Hukumannya disuruh tunggu, nggak usah masuk rumah udah. Nggak usah masuk rumah? Ya itu tunggu ya nggak bisa tidur kan di depan sampai sholat subuh itu. Baru suruh berangkat ke masjid kan mau nggak mau. Iya benar. Nggak tidur jadi pulang ya. Cukup keras lah pada masa itu ya kan pertumbuhan ketika itu beda sama tahun-tahun sekarang ya anak-anak. Tahun-tahun sekarang kan berkeliaran tengah malam gitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau dulu kan jarang orang masih main, tabu ya bang? Iya masih tabu. Jadi itu sangat keras ya. Tadi abang bilang dari 12 bersaudara bisa dikatakan abang yang paling bandel ya bang ya? Iya betul. Lingkungannya abang sendiri ketika remaja ini gimana teman-teman? Kan mereka mungkin pasti tahu dong kalau Usama ini dibesarkan di lingkungan yang religi banget dan ketat gitu kan. Mereka melihatnya gimana bang? Ya kalau saya ini kan ketika masuk SMP, saya tidak mau masuk ke SMP Mujahidin. Oke. TK, SD kan sudah di Mujahidin Iya, depan benar. rumah. Saya maunya masuk negeri. Masuk negeri. Nah, kemudian saya bergabung dengan SMP Negeri 7. Ya. Itu di Tanjung Sadari banyak itu anak-anak perwira menengah angkatan laut di situ. Itu banyak anak-anak angkatan laut. Jadi disitulah saya mulai berinteraksi dengan berbagai kalangan ya. Yang di luar itu dari interaksi itu ya banyak macam-macam lah wataknya.
Dari teman-teman ini saya mulai mengenal juga dunia-dunia musik itu. Oke. Pada saat itu dunia-dunia musik ya saya bergabung, Mhm. ya sesuatu yang baru, ya sering nongkrong malam segala Ah, macam, akhirnya bergabung dalam dunia-dunia musik itu iya iya. pada saat itu. Padahal ayah saya, keluarga saya anti dengan dunia-dunia seperti itu, Iya. gitu loh. Bertolak belakang banget ya Bang Bertolak ya? belakang banget. Heeh. Kemudian kebetulan ada kawan saya dulu ya, ponakannya Ahmad Albar. Wah, Sosoknya mirip sudah sama Ahmad iya. Albar ya. Heeh. Namanya Husin Hadi ya. Oke. Itu sama bener sosoknya itu. Nggak jauh dari rumah saya juga, jadi temen gaul Iya. segala macam itu. Itu Jadi akrab banget tuh Bang ya sama mereka. akrab sama teman-teman ini. Oke, ya. Baik pemirsa, ini seru sekali kita ngobrolin kisahnya Bang Usama sewaktu kecil dengan didikan orang tua yang sangat keras. Namun kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bung Usama. Kalau tadi kita sudah bicara tentang masa kecilnya yang keras didikan di lingkungan religi dan juga ternyata Bung Usama ini termasuk anak yang bandel dari 12 bersaudara ya, dalam tanda kutip ya. Dan sekarang saya mau berbicara tentang masa-masa kuliah nih Bang. Selepas menempuh pendidikan di Surabaya, Abang merantau ke Jakarta ya Bang ya, mengambil Iya. kuliah jurnalistik di Sekolah Tinggi Publisistik atau sekarang yang dikenal dengan ISIP ya Bang ya. Betul. Boleh ceritain nih Bang, gimana Bang? Ya, sejak SMA saya punya bakat menulis. Jadi saya SMA itu hanya kelas 1 di Surabaya. Oke. Kemudian pindah ke kelas 2 di Jakarta. Oh. Ja- Pindah masuk SMA Negeri 36 di Rawamangun. Rawamangun. Kenapa ditanya masuk 36? Ya dapatnya SMA itu. Dapat SMA itu. Dapatnya saya waktu itu tinggal di Cempaka Putih. Heeh. Dapatnya 36. Saya hijrah ke Jakarta itu tanpa persetujuan orang tua. Juga saudara-saudara saya. Jadi istilahnya saya agak merantau, meninggalkan keluarga itu atas kehendak sendiri, bukan kehendak keluarga Oh, orang tua. enggak. Orang tua nggak setuju. Oke. Jadi karena tidak setuju, karena khawatir lah ibu kota segala Iya macam. benar. Nanti dinamikanya jadi anak nakal, Nggak berandalan. bisa diatur, susah gitu ya Bang. Maka ayah saya saking kerasnya memutuskan untuk tidak mengirim biaya 1 sen pun kepada saya agar saya jerah di Jakarta pulang ke Pulang. Surabaya. Iya. Dan seluruh saudaranya, kakak adik ayah saya yang ada di Jakarta itu dikabarin, Anda kalau sampai membantu Usama berlawanan dengan saya. Wah, segitu Bermusuhan. kerasnya beliau ya Bang? Iya, jadi tidak boleh Heeh. dibantu sama sekali. Akibat situasi dan kondisi itu, saya kemudian harus survive. Survive hidup, sekolah, SMA. Saya dibantu kakak saya ya, ada kakak saya yang sudah kerja yang nomor 1, nomor 2. Itu saya dibantu survive untuk masuk sekolahnya, untuk masuk sekolah. Begitu sekolah ya saya survive sendiri. Survive sendiri. Nah, karena saya harus survive, harus hidup. Ya. Saya setiap hari harus makan, saya berpikir, saya tinggal di rumah adik ibu saya ya, yang juga kos-kosan juga, sama-sama di Cempaka Putih, dia kuliah di UI, kemudian kami harus makan masing-masing, karena paman saya kan juga anak kos. Oleh sebab itu, ketika saya menuju ke sekolah, saya berpikir, Oke. bagaimana saya bisa hidup untuk survive makan setiap hari, sementara ini orang-orang Jakarta kan baru saya kenal semua. Iya. Akhirnya saya merintis talenta saya membuat majalah dinding, majalah-majalah dinding itu. Oke. Dari majalah dinding saya bikin majalah kreasi. Majalah, oke. Terbit setiap bulan sekali, ya dijual kepada siswa. Saya pemimpin umum, pemimpin redaksinya. Ya. Kemudian ada beberapa pengurusnya di situ. Kemudian saya tenderkan ini majalah. Wah, luar biasa. Saya tenderkan agar supaya pengurus-pengurus bisa menawarkan harga Iya. yang paling murah, Heeh. yang kita ambil. Iya. Ternyata dari semua tender itu saya yang paling murah. Kenapa saya bisa paling murah? Karena saya ini kan nggak punya duit, kerja saya, anak-anak teman saya kan anak-anak orang berduit. Iya, benar. Nggak mungkin dia datang ke Poncol di Senen itu. Benar kan? Ke percetakan-percetakan Iya. di pinggiran itu. Benar, Dia kan benar, pakai Bang. percetakan besar semua. Besar semua, benar. Saya datang percetakan yang di Kecil, pinggiran ya. itu kecil, kualitas sama.
saya sudah paling murah, sudah ada marginnya Iya. 20-30 perak. Udah lumayan ya Bang Udah ya? lumayan Heeh. untuk makan. Saya yang menang. Jadi saya makan itu dari uang itu salah satunya Iya. ya. Kemudian saya bikin apa? Cetakan kartu nama Oke. kepada Ha, ha. teman-teman Iya. siswa itu. Hmm. Nah, saya jadi survive dari situ. Iya. Tulis menulis ini kemudian saya terus ini kan kembangkan. Kembangkan. Dan sejak kelas 3 SMA saya sudah berniat saya harus jadi jurnalis. Dari SMA itu ya Bang Iya, udah berniat dari ya Bang? sudah. Ketiga Saya SMA. harus jadi jurnalis, saya harus lanjutkan masuk ke sekolah jurnalistik. Mm-mm. Apa itu? Dapatlah nama Sekolah Tinggi Publisistik. Iya, STP. Ketika itu masih di ini Menteng Raya itu di Oh, bukan di Lenteng itu dulu berarti ya Bang ya? Belum, masih di ya? Menteng. Oke. Ha, di ha. jalan ini depannya sampingnya Muhammadiyah itu Kanisius. Oh, Kanisius. Ya oke, iya Di iya iya. gedung Ha. Kanisius. Mm-mm. Oh. Itu saya kuliah di situ tahun pertama. Segala macam dari situ saya jadi jurnalis. Mm-mm. Kemudian sebagai jurnalis saya semester 1 punya ruang untuk mengaktualisasikan Oh. pemikiran-pemikiran, bakat menulis sekaligus mendapatkan apalagi honor. Mm-mm. Honor-honor tulisan dari Iya. media massa. Iya. Dulu macam-macam media lah, saya setiap minggu harus ada tulisan Iya. yang dimuat. Bisa dibilang jadi wartawan lepas ya Bang ya, jurnalis lepas gitu ya Bang ya? Freelance penulis ya? lah, masih Ah. penulis-penulis lepas. Mingguan dapat honor 5.000, 10.000 waktu itu. Lumayan untuk makan. Iya, untuk biaya hidup ya Bang. Jadi saya learning by doing, jadi Iya, iya. wartawan itu langsung. Tapi saya juga survive dari kehidupan itu. Makan uang-uang apalagi sebagai penulis honorer itu. Iya. Jadi benar-benar saya merintis dari bawah. Dari apa ya, naik turun Metro Mini, Mm-mm. Mikrolet, benar-benar Iya. dari dunia pers itu dari bawah sekali. Rasain semuanya ya Bang ya? Ya, karena itu kehidupan saya untuk makan. Iya benar. Jadi pekerjaan yang paling mudah, Mm-mm. bisa mendapatkan duit, tidak bekerja keras, ya paling kita harus sabar, tekun, cari inisiasi, gagasan, adalah menulis. Jadi penulis lepas itu, Iya. tiap minggu kita bisa dapat duit tanpa Benar. modal. Tanpa modal ya Bang? Ya modalnya hanya kepercayaan aja nanti kepada orang. Nah dulu saya memulai dengan menulis kehidupan, apalagi kehidupan anak-anak kecil yang nyemir sepatu, Iya. Mm. kehidupan tukang sayur subuh, Iya. kehidupan apalagi pembuka tutup pintu rel kereta api. Yo, Jadi iya. human Human yang interest-nya. saya wawancara itu tidak perlu bayar gitu. Iya. Saya Benar-benar. datang santai ngobrol. Itu tiap minggu di berbagai koran saya nulis. Jadi saya kumpulkan honor untuk hidup dari situ. Termasuk untuk biaya kuliah saya. Luar biasa. Sampai saya bisa membeli mesin tik Olivetti Mm. harga 250.000 yang menjadi modal saya untuk bekerja. Luar biasa. Untuk bekerja pada saat itu. Iya. Dari menulis ya Bang ya semuanya jadinya ya Bang ya? Ya, Biaya saya hidup, ini segala dari macam. menulis kehidupan rakyat kecil. Iya. Yang Itu saya naik turun sampai saya kemudian menjadi penulis seluruh tokoh nomor 1 di Republik ini. Dari Susilo Bambang Iya, Yudhoyono, Faisal benar. Tanjung, Iya. kemudian Jokowi, kemudian Surya Paloh, banyak. Iya. Laksamana Widodo. Jadi saya hidup dari pena. Luar biasa sekali. Seru sekali ceritanya nih Bang. Dan pemirsa, sebelum kita lanjut ke segmen berikut, kita nantikan dulu iklan yang satu ini. Pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bang Usama. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana Bang Usama membiayai kuliahnya dari jurnalistik ya Bang ya. Iya. Nah sekarang mau ngulik-ngulik sedikit tentang jurnalistiknya nih Bang nih. Abang sempat menjadi wartawan di media populer, media Indonesia, dan juga di Matra ya Bang ya? Iya. Boleh ceritain nggak nih Bang? Ya, begini. Ini masalah tuntutan hidup ya. Ya. Saya dari semester pertama tahun 84 itu memang punya tuntutan harus makan setiap hari. Harus makan setiap hari ini saya tidak punya modal sama sekali kecuali keinginan kuat bagaimana bisa mendapatkan dana duit dari bakat yang saya miliki yaitu tulis menulis. Ya. Oleh sebab itu saya berupaya untuk mengembangkan hubungan saya, relationship saya dengan para senior ya. Ya. Dengan para senior di Sekolah Tinggi Publisistik itu ada yang namanya dulu penulis terkenal namanya Nestor Riko Tambunan. Itu penulis fiksi itu. Ya.
Nestor Iko Tambunan, kemudian ada yang namanya Ison Hairul, ada namanya Marasaki Siregar, Iya. ada namanya Mimi Alkamar, macam-macam lah Iya. para senior saya. Ada namanya Lutfi Sukri, ya wartawan olahraga dulu, Yon Muiz, dan lain-lain. Oleh sebab itu sejak tingkat 1 saya berusaha untuk menulis dan mengirim tulisan itu ke media apapun yang bisa memuat tulisan saya, dan setiap kali dimuat itu saya mendapatkan honor. Jadi saya tidak lagi melihat ini media apa, pokoknya Tulis. saya tulis dapat Kirim, honor, dapat dapat honor. honor. Iya. Karena tuntutan hidup ketika itu. Ya. Udah. Nah, kemudian ada salah satu majalah ya Matra. Ya. Selain ada majalah cerpen Anita Cemerlang segala macam. Matra itu senior saya yang memimpin, redaktur pelaksananya Ison Hoirul, yang rutin memuat saya. Majalah Matra, bukan Matra, Mitra. Oh, Mitra. Bukan Oke. Matra, Bukan Mitra. Mitra ya. Majalah remaja waktu itu. Oke. Mitra grupnya bukan grup Femina, dia grup di luar Femina sendiri. Majalah Mitra, Ison Hoirul yang memimpin, saya dapat rutin itu honor di situ. Ison Mengisi salah Hoirul, satu rubriknya di sana iya. ya, Bang ya? Ya, ada rubrik sana. Kemudian tahun 85 saya sudah jadi freelancer di majalah sportif. Majalah sportif. Freelancer itu sudah dapat penugasan dari redaktur itu. Jadi freelance yang resmi, sudah pakai ininya. ID card segala ID macam card. ya. Sehingga saya sudah bisa meliput PON tahun 1985 itu. PON 1985. Ya, mengikuti PON, ya di Ancol segala macam, saya ingat sekali. Sehingga saya sudah dapat honor-honor dari panitia PON segala macam. Iya. Nah, dari situ saya hampir setiap minggu juga menulis di Suara Pembaruan, Sinar Harapan, ya, selama Pelita, yang saya kumpul-kumpulkan 5.000 honornya itu. Kalau setiap minggu saya dapat 5.000, satu bulan saya dari satu media bisa 20.000. Iya. Ya, 20.000 bisa, kalau 2 media bisa 40.000. Nah, itu sudah cukup untuk membiayai hidup saya, makan terutama. Makan sehari-hari. Nah, sebagai wartawan freelance, ya saya termasuk di angkatan saya ketika itu termasuk yang menonjol. Iya. Termasuk wartawan-wartawan freelance yang menonjol, yang aktif, rutin. Kemudian saya mendapat tawaran masuk majalah Popular. Popular. Bergabung ke majalah Popular, ya. Ke majalah Popular, ya udah bekerja saya. Bekerja. Saya karena bekerja itu awal jauh, majalah Popular dulu itu di Gunung Sahari. Gunung Sahari. Sementara saya indekos di kampung di Lenteng Agung. Oh, jauh banget ya, Bang ya? Ya, jadi saya itu naik sepeda motor, kemudian dipinjemin senior saya yang wartawan bola dulu, Mimi Alkamar, Asmi Alkamar, itu pinjamkan saya sepeda motor karena dia seneng saya jadi wartawan. Jadi wartawan. Berhasil saya dipinjamin, kalau pagi dia kan warnanya malam, saya pagi kan wartawan itu. Nah, di Popular saya banyak menulis olahraga, sepak bola terutama. Sepak bola sekali-sekali, artis segala macam. Sampai kemudian ada masalah karena saya nggak paham kalau Popular ini grupnya Bakri kan. Oke, iya. Grupnya Bakri. Saya nggak paham itu. Kita nulis-nulis saja. Sampai suatu saat saya menulis mengenai Eli Idris ya. Nah, Eli Idris, karena Popular itu dulu John Halmahera, penulis bola yang hebat. Saya banyak belajar tentang menulis bola dari John Halmahera, pemretnya beliau. Saya menulis suatu hari di Sinar Harapan tentang kompetisi liga ya. Di Indonesia ya, Bang ya. Waktu itu Semen Gresik yang saya tulis di Sinar Harapan sebagai kontributor, saya ke sana diminta redakturnya Rudi Parengkuan tentang Eli Idris pelorotin celana. Ketika ngegulkan pelorotin celana itu dari segi etika apa segala macam peraturan, itu penghinaan segala macam, sampai kemudian terkena sanksi. Sanksi Eli Idrisnya sendiri. Dipanggil saya, wah, di Hotel Mandarin ketika itu saya harus dihukum lah. Dihukum oleh Popular. Saya didampingi Andi Darussalam Tabusala. Itu kebetulan sepupu saya. Manajer bola kan di situ PSSI. Andi Darussalam bilang, "Wan, ini saudara gua nih. Lu mau hukum aja. Tapi lu harus tahu ini saudara gua." Gitu loh.
di Hotel Mandarin waktu itu. Kemudian ya udah diputuskan saya akan dipecat gitu. Lagi Iya. dibikin pertimbangan bagaimana supaya tidak menuntut kan. Iya. Nah karena kebijakan ini sudah ketahuan bahwa Usama akan dipecat, Heeh. majalah Matra waktu itu melakukan recruiting. Oke. Sebelum direkrut, Andi F. Noya, korlipnya Matra hubungin saya. Heeh. Tek, yuk ikut aja di sini. Bergabung. Gabung, ikut tes, tapi saya ikut tes Seninnya, saya Sabtu dapat kebijakan akan dipecat, Senin saya sudah Kerja di keluar Oh, dari Populer, Populer ke Matra. jadi nggak sempet ada pemecatan. Pemecatan. Iya, iya. Jadi, Mundurkan diri duluan ya, Bang ya. mengundurkan diri dulu, ada sudah di Matra. Iya, 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 iya. Jadi sudah masuk di majalah Matra, disitulah bergabung majalah Matra. Oke. Ya. Waktu itu korlipnya Andi F. Noya, saya Oke, ingat. ya. Ya. Lalu Abang juga sempat dipercaya Surya Paloh untuk meliput atau menulis tentang dinamika politik di P3 ya, Bang ya? Ya. Gimana nih, Bang? Ya, dari majalah Matra saya pindah ke Harian Media Indonesia. Mm-hmm. Ketika itu memang saya dikasih tanggung jawab sebagai redaktur edisi Minggu. Ya, selama hampir setengah tahun di situ garap. Dari pengalaman itu Surya Paloh melihat saya cukup berprestasi, Ya. ditarik sebagai asisten redaktur bidang politik dan keamanan. Bidang Polkam, penanggung jawab halaman 1 Harian Media Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, jadi saya di situ masuk dunia politik. Mm-hmm. Nah, sebagai salah satu asisten saya juga kembangkan Ya. networking saya dengan para politisi, karena ketika itu politik itu dan plus Hankam, Ya. saya kembangkan juga networking saya di kalangan militer lah. Oke. Sehingga saya sebagai penanggung jawab rubrik halaman 1 itu kalau malam bisa nelpon setiap Panglima Kodam saya. Atas nama redaktur. Iya. Saya ajarkan pada wartawan, you harus setara dengan narasumber. Iya. Saya Pangkostrat, Pangdam segala macam saya Bisa telepon. telepon. Bisa. Itu bisa telepon segala macam untuk konfirmasi pemberitaan segala Benar. macam. Nah, mungkin pola-pola kerja seperti ini Surya Paloh cukup senang karena beliau pada tahun 90-an itu incas langsung memonitor perkembangan pemberitaan media Indonesia. Beliau langsung turun lah ya sebagai pemimpin umum, ketika itu juga sebagai founder, sebagai CEO, sehingga dia tahu perkembangan orang per orang ya. Iya. Nah, saya kebetulan penanggung jawab rubrik halaman 1, asisten redaktur politik pertahanan keamanan, sehingga banyak peluang saya untuk komunikasi dengan Pak Surya Paloh ketika Oke. itu. Hampir setiap malam Pak Surya Paloh telepon Telepon. saya, tanya bagaimana perkembangan berita Iya. segala macam, sehingga terjadilah interaksi yang cukup baik saya dengan Iya. Pak Surya Paloh. Sehingga banyak Pak Surya Paloh itu senang dengan orang-orang yang kritis, berpikiran kritis, yang Kritis mau membangun gitu. introspeksi, Iya. membangun, berikan ide dan gagasan, itu senang beliau. Kemudian ya udah, saya mendapat momentum untuk terus berkomunikasi dekat, dikenal dekat oleh Pak Surya Paloh. Sehingga suatu saat ketika itu menjelang pemilu tahun berapa itu ya? 93, ya tahun 90-an itu. 94, 94, habis 94 itu saya memang ditugaskan untuk mengawal partai-partai politik. Dulu kan Pak Surya, zaman Orde Baru hanya 3 parpol, 2 Iya, parpol, satu Golkar ya. Golkar. Golkar ditugaskan yaitu redaktur eksekutifnya di Golkar, Pak Lorenz Tato, kebetulan memang kader Golkar, Lorenz Tato almarhum sekarang. Kemudian ada juga di PDI ketika itu Pak Elman Saragi. Elman Saragi. Elman Saragi itu kawal PDI-nya masih PDI Suryadi ketika Iya. itu. Belum PDIP, Bang. Belum PDIP. Kemudian saya mengawal P3. P3. Nah, pada pemilu tahun 92 itu memang kita menggagas, saya menggagas agar media Indonesia itu selalu saya kritik Pak Surya Paloh. Oke. Ini gimana, katanya independen segala macam. Saya itu suka kritis gitu. Tapi pemberitaan mau Golkar dulu, saya bilang gitu. Harus bikin yang adil dong. Yang adil, seimbang. berimbang ya Bang ya, benar. Ya, maka tahun 92 itu Pak Surya Paloh bikin kebijakan
halaman tengah media Indonesia itu kan 84. Ya. Ada halaman tengah sentring Ya. itu setiap partai satu halaman. Oke. Satu halaman dibikin beritanya di dalam, kemudian selisih sisa satu halaman itu untuk KPU-nya waktu itu. Oke, pengawas Sama itunya yang ya. umum-umum, Umum, Bawaslu general. segala macam itu. Oke. Jadilah saya penanggung jawab rubrik P3 ketika itu. Wah, seru sekali. Baik, Bu Musama, kita break dulu sebentar. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah komersial break berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bang Usama. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang karirnya Bang Usama di bidang jurnalistik ya, di media populer, terus di Harian Media Indonesia, terus di Matra gitu kan. Lalu Bang Usama memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dan juga karena keahlian menulisnya, Bang Usama dipercaya menjadi speechwriter ya. Iya. Untuk Ketua Umum P3 Buya Osmau Hasan. Ismail Hasan. Ini boleh ceritain nggak nih Bang, gimana Bang? Ya, tahun 91 itu menjelang pemilu ya. Ya. Pemilu 92, seringkali Buya Ismail Hasan Metarium melakukan perjalanan ke luar kota dalam rangka persiapan pemilu. Nah, karena beliau mendapat laporan saya termasuk salah satu wartawan dan media besar ketika itu, Ya. Media Indonesia, dan pemiliknya adalah orang Aceh, yaitu satu rumpun Satu dengan rumpun ya, Pak Pak? Buya Ismail dari Aceh, Pak Surya Paloh. Maka saya seringkali dibawa Oke, diajak oleh ya Pak Bang. Buya Ismail. Oh, Buya Ismail. Apalagi Buya Ismail mendapat informasi dari teman-teman senior dari Jawa Timur, yang tokoh-tokoh Parmusi dan juga anggota DPR dari P3 Jawa Timur, bahwa Usama ini putranya Hisham Yahya. Oke. Hisham Yahya ini bendara yang membiayai Parmusi Jawa Timur dulu. Donasi sejak awal lahirnya Parmusi Jawa Timur. Dia juga bendara di Surabaya, kemudian berkembang juga sampai ke tingkat provinsi. Jadi sangat dikenal dan Buya Ismail tahu saya anak tokoh Parmusi dan tokoh Masumi, gitu ya. Maka ada kedekatan emosional, saya dipercaya sering dibawa untuk memimpin tim wartawan yang berkunjung ke daerah. Dan kemudian pemberitaan saya dilihat Buya kok ini di medianya Golkar tapi beritanya bagus terus gitu. Nah, padahal Buya, saya di dalam sudah berjuang supaya media Indonesia ini kalau independen Pak Surya Paloh harus netral lah. Iya, benar. Dan karakter Pak Surya Paloh memang memberikan ruang kepada semua. Itu dia seorang yang sangat demokratis kan Pak Surya Paloh. Jadi ini saya manfaatkan. Jadi Buya senang sampai akhirnya selesai pemilu, kemudian diadakan muktamar, Buya terpilih kembali yang kedua. Muktamar. Ketika itu muktamar keberapa saya lupa lah. Tahun 1993 kalau nggak salah, muktamar. Ada muktamar 94 Bang. Ya, 94. Muktamar P3 ketika itu, kemudian Buya terpilih, dipilihlah Ketua Departemen Penerbitan dan Media Massa. Laporan dari semua fungsionaris partai menunjuk ada wartawan muda, bagus kerjanya, dan menurut Ketua Departemen setiap habis konferensi pers, wartawan media Indonesia ini nggak pernah mau terima amplop. Luar biasa. Karena dikasih 100 ribu kan setiap wartawan. Saya selalu pegang tangannya si Ketua Departemen, Pak Daniel Tanjung. Saya bilang terima kasih Pak Daniel, saya sudah ada dari kantor ini untuk partai aja, untuk perjuangan partai. Itu dapat laporan dari Buya cerita. Saudara kenapa tidak pernah mau terima uang dari ini? Ya saya nanti dimarahin Pak Surya Paloh. Padahal saya memang prinsip. Saya mau menempatkan positioning saya dengan narasumber. Jadi supaya balance gitu. Akhirnya bagus saudara. Saudara saya angkat sebagai Ketua Departemen Penerbitan dan Media Massa. Namanya. Ternyata ini berkah betul. Bayangkan karena saya menolak itu saya bukan sombong-sombongan, saya pengen hidup juga waktu itu kan. Karena saya masih naik turun bus ketika di Metro Mini. Ya butuh duit, tetapi saya pikir saya ini wartawan harus setara dengan narasumber. Ada prinsip yang nggak bisa diganggu ada ya Bang. Prinsip sehingga saya bisa diskusi segala macam. Akhirnya saya dipercaya Buya setahun
mulai dia kirim draft pidato. Oke. Usama coba ini diedit dulu, pertama disuruh ngedit dulu. Ngedit. Dan ngedit, minggu kemudian dia telepon saya, Buya ini kalau telepon panjang bicaranya 1 jam. 1 jam ya Bang? Nah kalau telepon tidak pernah pada hari kerja, jam biasa menjelang subuh. Jadi kalau subuh jam 5 subuh dia telepon jam 4. Jam 4. Jadi bicara sampai subuh. Sampai subuh ya Bang? Iya, menjelang subuh terus. Bicara, akhirnya saya menjadi salah satu. Ada beberapa teman yang wartawan, ada Lukman Hakim, ada kemudian namanya Wol Paragoan dari Sinar Harapan, jadi penulis-penulis pidato. Ada juga saya, kadang tulisan mereka di-offer ke saya, tulisan saya mungkin di-offer ke mereka. Nah ini jadi kedekatan dan saya melihat benar-benar juga satu pembinaan mental ya sebagai kader-kader ini, politik. Karena selama saya berhubungan dengan Buya Ismail itu tidak pernah 1 sen pun Buya memberikan saya duit dan tidak pernah juga saya meminta duit ya. Jadi kita kerja politik karena memang sebagai kader ya bekerja saja begitu. Semua kita atasi secara mandiri. Sampai tahun 96 Buya memanggil. Saya waktu itu menghadap, Usama harus calon anggota DPR. Dari Dapil Jawa Timur. Coba diurus, saya urus. 97 terpilih saya anggota DPR. Bang ya? Iya. Itu jalan mulanya. Jadi saya dari sebagai speech ya, writer beliau, ya dari seorang ini yang mengawal pemberitaan. Sampai kemudian dipercaya jadi speech writer, kemudian dipercaya menjadi calon anggota DPR. Berubah nasib saya, terpilih menjadi anggota DPR, saya masuk Senayan. Iya, semuanya berawal dari jurnalis, senang menulis ya Bang ya? Iya. Luar biasa Menulis berita-berita keislaman, berita-berita Islami, religi ketika itu. Lalu Bang Usama juga sempat menjadi asisten pribadi dari Wakil Presiden Hamzah Has ya Bang? Iya, betul. Gimana Bang? Ya, itu tahun 2003 ya, saya kira. Pak Hamzah Has itu ketika itu juga saya menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah. Oke. Karena Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah ketika itu Bang Syahrial Agamas terpilih menjadi anggota DPR. Jadi operasional hari-hari diserahkan kepada saya. Dan ketika itu terjadi reforma transisi kekuasaan itu kan berlangsung dari Gus Dur ke Ibu Mega. Nah tahun 2003 itu saya memimpin gerakan-gerakan itu bersama berbagai organisasi pemuda Islam, partai politik Islam. P3 GPK ketika itu ormas pemuda yang terbesar di Indonesia. Ya, saya ketua umumnya ketika itu, PLT-nya saya pimpin. Maka dari perubahan itu Pak Hamzah Has terpilih menjadi Wapres. Dilihat saya kan tidak lagi anggota DPR karena pensiun. Saya dilihat sebagai seorang potensi, ditarik. Usama, kau bantu saya sebagai aspri. Nah, di situ awal. Jadi saya memang kalau lihat Pak Hamzah itu kan latar belakangnya NU, Nahdlatul Ulama. Kalau Buya kan Parmusi. Jadi saya ini diterima dua-duanya. Masuk ya Bang dua-duanya ya? Iya, diterima, diterima. Dan buktinya saya menjadi aspri ya. Menjadi aspri. Benar-benar. Abang juga sempat membuat autobiografi ya dari tokoh-tokoh Indonesia ya, dari Pak SBY, Surya Paloh dan masih banyak ya Bang ya ternyata ya Bang ya. Ini gimana Bang? Ya itu bagian dari ini aja, dari bakat, menyalurkan talenta aja, bakat. Kebetulan tokoh-tokoh yang saya tulis, Pak Surya Paloh, Pak SBY, Pak Faisal Tanjung, kemudian Pak tokoh Islam ini si Pak siapa? Tifatul Sembiring, ini pribadi-pribadi yang punya integritas yang saya kenal betul. Ya, karena saya tidak mau menulis tokoh yang saya tidak mengenal betul ya, pribadinya, perjalanannya. Jadi saya kadang ketika belakangan ini ditawar, Pak Usama tolong bikinkan biografi. Ada 2-3 menteri saya tolak, dibayar 1,5 M. Saya bilang enggak lah. Yuk, kalau sekarang udah berat, saya nulis biografi itu paling tidak 6 bulan. You harus bayar saya 6 bulan saya nggak bekerja kecuali pikirin biografi negara. Jadi enggak lah, saya bilang sekarang ini kalau enggak benar-benar tokonya dahsyat, enggak lah. Enggak mau ya Bang ya. Harus ada kedekatan juga sih Bang sebenarnya ya Bang. Kedekatan emosional juga.
Oke, baik Bang, kita break dulu sebentar. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bang Usama. Kalau tadi kita sempat ngobrolin kalau ternyata Bang Usama sempat menjadi asisten pribadinya Wakil Presiden Hamzahas, sempat menulis speechwriter untuk Ketua Umum P3 Buya Ismail Hasan ya Bang ya. Ya. Sempat membuat autobiografi tokoh-tokoh terkenal di Indonesia juga, Pak SBY, Tifatul Sembiring, Surya Paloh, dan masih banyak lagi ya. Sekarang saya mau bicara tentang kiprah Abang sebagai Ketua Parmusi periode 2020-2025. Ya, Ketua Gimana, Umum. Bang? Ketua Umum ya Bang ya? Iya. Gimana Bang? Ya, saya menjadi Ketua Umum Parmusi itu karena memang bakat saya berorganisasi sejak muda. Di tengah-tengah kesibukan saya survive untuk hidup ya. Saya juga berupaya untuk aktif di organisasi. Ya, ketika mahasiswa itu sampai kemudian awal bekerja, aktifnya di organisasi Partai Persatuan Pembangunan ya. Sekaligus menyalurkan aspirasi politik ya. Kemudian saya banyak mengenal tokoh-tokoh Parmusi, di mana induk semang saya, orang tua saya berada dulu, dan kemudian saling connecting. Diketahui tahun 99 itu Parmusi partai kan sudah berfungsi ke P3. Iya. Tinggal ormasnya Muslimin Indonesia tahun 99 waktu reformasi dihidupkan kembali ormasnya ini menjadi Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Iya. Terpilih ketika itu Pak Husni Tamrin, Ketua Umum, Sekjennya Pak Bahtiar Hamzah, Mensos ketika itu, dan Wakil Sekjen 1 saya. Wakil Sekjen 1. Ya, saya aktif di Parmusi karena Husni Tamrin, Pak Husni dan Pak Bahtiar ini sibuk di DPR, Wakil Ketua MPR. Yang menjalankan roda organisasi itu praktis sehari-hari saya. Oke, Bang Usman langsung ya. Ya, saya melaksanakan konsolidasi, administrasi semuanya. Saya bersama beberapa teman lah, Pak Irgan, Hoirul Mafiz ketika itu. Sampai kemudian terjadi muktamar. Muktamar 1, saya terpilih sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal Parmusi ya Bang ya? Itu tahun 2002. Ya. Sekretaris Jenderal, saya tahun 99 Wakil Sekjen, 2002 Sekretaris Jenderal. Kemudian 5 tahun kemudian 2007 saya terpilih sebagai ketua, salah satu ketua. 2007, kemudian 2000 berapa ya? 2007, 2012 terpilih sebagai 2015 karena muktamarnya mundur. Mundur ya Bang? Mundur 2 tahun ya. 2015 terpilih menjadi Ketua Umum. Ketua Umum. Ketua Umum sesungguhnya saya tidak menghendaki, tidak ada niat dan pikiran saya karena saya sudah mulai sibuk berbisnis ya. Saya sudah mendirikan Obsession Media Group ketika itu sudah berkembang bagus, punya perusahaan di bidang Citra Markom, marketing communication, sudah berkembang. Tapi kemudian Ketua Umum yang lama saya menjadi sekjennya 7 tahun, Pak Bahtiar Hamzah mengatakan, sama. Ini amanah sejarah, ini harus kita selamatkan, Parmusi tidak boleh mati, harus terus bergerak. Saya bilang, ya bentar Bang, kan nggak gampang jadi Ketua Umum. Begini, udahlah, hanya kau yang bisa ini, yang Abang lihat, yang bisa survive ini untuk melanjutkan ini Parmusi supaya berkembang. Ya udah, kasih kesempatan saya mikir dulu, kan masih lama 6 bulan lagi. Udah, saya berpikir, saya dirajut-rajut sampai akhirnya 1 bulan sebelumnya beliau tanya serius, sama, ini harus ada ini kepastian. Saya kemudian bilang, oke, Bang, saya mau menjadi Ketua Umum Parmusi sepanjang 1, Parmusi harus berubah mindsetnya menjadi inklusif. Dengan saya bicara inklusif itu artinya terbuka kan? Parmusi tidak lagi menjadi ini pendukung salah satu partai gitu, benar. inklusif. Karena saya punya misi, kalau saya Ketua Umum Parmusi, saya akan ubah ini menjadi ormas dakwah. Kalau kemarin ormas politik. Ormas politik. Organ politik. Dikenal sebagai. Nah, dan ini butuh waktu. Ya udah, kau itu kan kau yang pimpin, udahlah kau yang ini. Yang kedua, saya mau dalam pemilihan nanti muktamar tidak ada permainan duit. Karena waktu itu P3-nya
Pak Surya Dharma Ali ini pecah. Ya, Sudah pecah ada dua kubu ya Bang ya. Romi, sudah Ya, ada Jan benar. Farid awal-awalnya. Mm-mm. Nah, salah satu kekuatan ini ingin mengambil Parmusi agar kader-kader Parmusi yang di P3 kembali semua ke P3. Iya. Sementara saya maunya dakwah, Dakwah. melepas semua Iya. gitu. Saya bilang saya tidak mau ada permainan dana. Saya kalau dipilih benar-benar dipilih oleh pengurus, Mm-mm. ya. Jadi bukan karena kekuatan duit. Akhirnya Pak Badar, iyalah itu nanti kita kondisikan di lapangan. Mm-mm. Akhirnya berangkat terpilih, ternyata secara aklamasi saya. Iya. Secara aklamasi terpilih di Batam dalam muktamar 3 di Batam tahun 2015, 2005. Ya, Iya, 2006. 2015 saya pimpin Parmusi dan saya ubah paradigmanya menjadi inklusif, paradigma baru dari political oriented menjadi dakwah oriented. Dan kemudian saya kembangkan inklusivitas itu dengan tagline connecting Muslim. Connecting Muslim. Ya, pemersatu Iya, umat. iya, iya. Itulah kemudian berjalan sampai sekarang. Mhm. Gerakannya saya ubah menjadi gerakan dakwah di desa-desa, pulau-pulau terluar, pedalaman. Saya melahirkan dai-dai, menciptakan dai-dai, rekrut dan bina sampai hari ini. Jadi saya sendiri sekarang menjadi semacam penggerak dakwah nasional Parmusi ya, semacam manajer dakwah nasional. Iya, iya. Gitu. Luar biasa sekali. Isinya para ulama, dai, mubalik semuanya ada di Iya. Parmusi itu, di daerah, di biasa. pusat ada. Udah nggak ada politika sama sekali ya Bang ya, benar-benar dakwah Ya semua kan, ya. dalam bahasa saya yang kita bangun sekarang politik peradaban. Politik Ya, peradaban. politik peradaban. Kalau dulu politik kekuasaan ya. Ya. Sekarang politik peradaban, membangun umat dulu. Terima kasih Bang Usama, ini seru sekali perbincangan kita, namun sayang sekali waktu kita sudah nggak kerasa nih Bang, sudah 1 jam Bang. Jadi kita harus menutup episode pada hari ini nih Bang. Ya. Dan pemirsa, sekian dulu episode Bincang Tokoh Antv pada hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Saya Erlang Purbaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.